pertemuan mantan itu apa saja? Pertemuan mantan yang dilarang adalah 24, 25, dan 33. 33 itu pertemuan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya bertemu dengan teman lama saya yang sudah lama nggak ketemu dan nggak tahu kena angin apa tiba-tiba datang dan menemui saya ini. Gimana kabarnya? Saya Kanjeng Mami. Kanjeng Mami, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini ngomong-ngomong saya akan menanyakan dengan Mas Septi ya, mengenai adat Jawa yang sekarang itu pernikahan yang dilarang. Dan mungkin Mas Septi bisa menerangkan dengan hal itu. Iya, jadi gini Kanjeng Mami ya, di Jawa itu ada adat itu dimana sudah dipercaya oleh orang Jawa bahwa ada hari kelahiran itu yang dilarang untuk mereka menjadi jodoh atau menikah. Ya. Ibaratnya laki-laki hari lahirnya ini, yang perempuannya hari lahirnya ini, ternyata Jawa tidak cocok, itu juga dilarang. Yang kedua adalah arahnya mereka berjodoh itu, ibaratnya rumahnya yang laki-laki itu di barat utara, mojok ya, mojok barat utara itu nggak boleh juga. Di selatan timur, pojok selatan timur juga nggak boleh juga. Ya. Itu sudah dipercaya oleh leluhur zaman dahulu bahwa itu yang dinamakan pernikahannya dilarang. Kalaupun anaknya suka, tapi orang tuanya pasti nggak mau melanjutkan karena takut dengan adat Jawa itu. Nah, sebentar Mas, bisa kan tanya lagi satu hal. Apakah itu maksudnya ada larangan tertentu dan ada aralnya gitu? Kebanyakan kalau zaman sekarang itu kan ada yang nggak ikut adat Jawa, orang Jawa tapi tidak mengenal adat Jawa, asal menikah terus asal jadi jodoh, akhirnya nanti kedepannya akan mendapatkan suatu hukuman. Nah itu yang saya tanyakan itu aralnya itu Mas Septi, aralnya itu apa? Terus nanti kalau kita lakukan itu apa yang nanti terjadi seperti ya. Itu. Jadi biasanya kalau kita melanggar adat istiadat di Jawa, bahwa pertemuan manten hari ini dengan hari ini atau arahnya sini dengan arah sini itu nggak boleh, itu hukumannya adalah pahit getir suatu kehidupan. Nah nanti ketika orang itu nanti berjodoh yang tidak direstui, yang itu dilarang oleh leluhur Jawa, itu nanti dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya akan selalu mendapatkan musibah atau selalu ada masalah, baik masalah anak, masalah istri, masalah suami, pokoknya selalu ada masalah. Itu artinya dalam rumah tangga mereka selalu ada pahit getir kehidupan. Maksudnya pahit getir kehidupan itu dirasakan dalam rumah tangga tidak enak, selalu ada masalah, penyakit dan lain, itu namanya suatu hukuman yang berasal dari adat Jawa. Makanya itu kalau orang zaman dahulu nggak berani anaknya dinikahkan dengan arahnya mojok utara barat, nggak boleh, selatan timur juga nggak boleh, yang mojok nggak boleh, tapi mojok ke barat selatan boleh, ke utara timur boleh, seperti itu. Lek ngarani wong Jawa rabi ngalor ngulon nggak oleh, Mbak. Oh, gitu. Ngidul ngetan juga nggak oleh. Dengan itu semua pertemuan mantan itu apa saja? Jadi leluhur tanah Jawa itu pertemuan mantan yang dilarang adalah 24, 25, dan 33. 33 itu pertemuan kematian, karena biasanya pertemuan itu akan ada salah satu mereka yang meninggal. Makanya orang Jawa dahulu itu takut dengan hukuman itu. Nah gini Mas, dengan cerita Mas Septi tadi semua, saya menyimpulkan itu apakah itu semua tadi itu kalau sudah terlanjur itu bisa ndak ada solusinya atau bagaimana gitu supaya tetap yang sudah punya anak 2 atau anak 3 itu
jadi bisa lancar-lancar saja gitu. Baik, jadi saya katakan saya beberkan langsung kepada Kanjeng Mami. Jadi pertemuan manten yang tidak boleh itu tadi, yang menurut adat Jawa, dia sudah anaknya 2 Ya. dan dia memang merasakan pahit getir kehidupan itu. Mungkin dekat-dekat anaknya sakit atau sering bertengkar dengan suami, kan seperti itu artinya pahit getir kehidupan. Nah, itu memang ada solusinya. Tidak mungkin kan anaknya 2 kamu harus berpisah karena pertemuannya salah. Ya. Itu nggak mungkin. Memang semua itu dalam konten-konten saya itu selalu berbagi soal kehidupan, masalah-masalah kehidupan dan cara mencari solusinya. Nah, untuk supaya kita terhindar dari adat istiadat yang telah dilanggar, suatu arah pertemuan manten yang dilarang atau hari kelahiran manten yang dilarang yang tidak boleh berjodoh, itu salah satunya tetap dengan sedekah. Kalau di Jawa itu dinamakan selamatan kecil lah. Jadi selamatan bisa besar bisa kecil. Seperti umumnya di tanah Jawa itu kalau hajatan selamatan ya, selamatan. Istilah jadi Jawa ya diselamati. Jadi itu boleh dilakukan dengan cara kita membuat makan-makanan yang dimasak, ya kan? Terus nanti dibuat beberapa bungkus itu, beberapa kotak, ibaratnya membuat 5 kotak seperti itu. Nah itu nanti dikasih, kan pasti ada lauknya, ada sayurnya, ada nasinya seperti itu. Nah di situ nanti dikasih sesuatu yang tidak enak-enak. Contohnya adalah temulawak, kunyit, itu kan nggak enak kan dimakan. Itu nanti digiling atau Maaf ini Mas Setia, saya cut dulu. Apakah dengan ini semua, dengan hajatan, dengan sudah selamatan, bikin ini, bikin itu, semua itu akan nanti bisa menjadi solusinya yang terbaik atau nanti lurus ke depannya atau bagaimana gitu Mas Setia? Jadi itu adalah salah satu cara untuk melakukan penebusan dosa, penebusan suatu kesalahan, ditebus dengan syukuran itu tadi. Nah syukurannya ya seperti itu. Jadi makanan yang mau kita bagikan ke orang itu tadi, tapi di dalam dikasih ibaratnya kunyit atau dari empon-empon tadi digiling, terus dibungkus sama daun pisang, dibungkus, diletakkan di makanan itu terus dibagikan. Lah setelah dibagikan sudah pastikan tiap tetangga atau teman kita dapat itu, kan mereka makan. Loh, ini bungkusan apa ya? Terus dibuka, dirasakan nggak enak, pasti dibuang seperti itu ya. Itu dengan membuangnya makanan yang tidak enak itu tadi atau pahit getir kehidupan Anda itu ikut dibuang oleh orang-orang yang menerima. Maksudnya pahit getir suatu pasangan yang tadi sudah melanggar adatnya Jawa ya, itu. Jadi yang melanggar adat Jawa itu nanti akan dihukum oleh leluhur Jawa dengan pahit getir suatu kehidupan. Yang dinamakan pahit getir itu kehidupannya nggak pernah merasakan enak. Nah, caranya menghilangkan tadi itu dengan cara syukuran kecil-kecilan lah, ibaratnya 5 kotak nasi atau 10 nggak apa-apa, menurut kemampuan kita saja. Ini ada lagi pertanyaan sekali lagi Mas Sekti, dengan adat Jawa biasanya kalau untuk selamatan itu memakai jenang merah, jenang putih ya. Nah, itu untuk apa dan dibilangnya itu maksudnya itu bagaimana ya? Ada merah separuh, ada putih separuh. Kalau orang Jawa itu bilang jenang sengkolo ya. Nah, itu fungsinya untuk apa Mas Hadi? Jadi untuk selamatan, untuk menghilangkan pahit getir kehidupan itu kita bisa melakukan dengan selamatan besar dengan atau selamatan kecil. Kalau selamatan kecil yang saya katakan tadi, kita ibaratnya uangnya sedikit kan, kalau besar kan kita berat ya kan. Kalau kecil ya hanya itu tadi buat makanan nasi kotak seperti itu 5 biji atau 6 biji. Tapi kalau yang Mbak katakan ini adalah selamatan besar untuk orang yang rezekinya sudah banyak. Oh jadi seperti itu ya Mas Hadi ya. Jadi bisa selamatan besar, bisa selamatan kecil, dan itu semua bisa dilakukan untuk orang
yang mampu dan tidak mampu, dengan begitu ya Mas Septi? Iya betul, karena keselamatan itu menurut kemampuan kita. Kalau kita sudah namanya orang terkena pahit getir kehidupan, ya nggak mungkin kita bisa menyisihkan rezeki yang banyak untuk keselamatan besar. Tapi yang penting tujuan kita itu kita bersyukur, minta kepada yang kuasa, nanti diberi keberkahan seperti apa yang kita inginkan. Ya, terima kasih banyak Mas Septi. Dengan semua ini kita dan kawan-kawan semua bisa menimba ilmu dari Mas Septi, istilah adat Jawa dari zaman dulu kala yang pernah orang Jawa sampai sekarang pun sudah dipercaya. Iya. Nah, tapi yang penting gini, Kanjeng Mami ya, selamatan besar atau kecil yang penting dikasih empon-empon itu tadi yang tidak enak dimakan. Oh, yang untuk itu ya? Itu selamatan tadi makanya dikasih itulah. Itu supaya dicicipi orang dan dibuang. Itu artinya ikut membuang pahit getir kehidupan kita. Dan kedepannya nanti mudah-mudahan diizini oleh Allah nanti mendapatkan kebahagiaan, murah rezeki, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Amin. Dengan semua itu terima kasih banyak semua sudah mendapatkan ilmu dari Mas Septi. Semoga nanti teman-teman atau generasi penerus bisa mengetahui ini semua. Terima kasih banyak Mas Septi untuk semuanya. Terima kasih datangnya dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Adat Jawa itu memang harus dilakukan oleh orang Jawa supaya kedepannya hidupnya selamat dan bahagia. Mudah-mudahan dalam saya berbagi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu dan ambil sisi positifnya, hilangkan sisi negatifnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.